Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang ada di rumah semuanya. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat selalu ya. Di pagi ini kita akan belajar bersama. Untuk itu marilah kita siapkan batin hati kita, sehingga di pagi hari ini untuk anak-anakku kelas 4 semuanya bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dengan baik. Anak-anakku yang ada di rumah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA. Harapannya Pak Prab di pagi ini anak-anak bisa belajar dengan tenang, dengan baik, sehingga pembelajaran bisa menjadi bekal bagi anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita akan belajar tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, mengapa kita peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan? Nah, hal ini anak-anak yang perlu kita ketahui kenapa. Nah, jadi tumbuhan dan hewan itu memberi banyak manfaat bagi manusia, bagi kita. Untuk itu kita harus benar-benar peduli atau bisa merawat terhadap kelangsungan hidup sumber daya alam yang ada. Salah satu bentuk peduli kita adalah merawat dan menjaganya dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Misalnya menanam tomat, atau contohnya tanaman tomat, jika tidak terawat, hidupnya tidak akan normal dan lama-kelamaan pasti akan mati. Nah, ini kalau ini kurang adanya rasa peduli kita. Nah, begitu juga kucing yang tanpa dipelihara hidup berkeliaran dan tidak terawat, hidupnya tidak sempurna dan sakit-sakitan, lama-kelamaan akan mati. Nah, ini salah satu bentuk bahwa kita kurang peduli ya. Kita tidak peduli bahkan itu ya. Nah, untuk itu kita harus membuka rasa hati kita itu untuk peduli terhadap kelangsungan hidup mereka ya. Ini contohnya tomat, kalau terawat dengan baik maka hidupnya akan subur, akan segar, memberi buah yang banyak sehingga dapat bermanfaat bagi kita gitu ya. Terus ciri-cirinya hewan yang terawat. Ciri-ciri hewan yang terawat, tubuhnya yang tegak dan lincah. Nah, itu kalau terawat, karena dalam kondisi badannya sehat. Nah, bulunya, kalau dilihat dari bulu atau rambutnya, terlihat bersih, mengkilap. Nah, jika dipegang tidak akan mudah rontok. Nah, ini kalau sehat, kalau terawat. Kulit bersih dan tidak ada luka. Nah, ini. Mata terlihat jernih dan terang, dan biasanya tidak keruh itu matanya. Kemudian beda dengan ciri hewan yang tidak terawat. Kalau dilihat dari tubuhnya cenderung lemas,
kurus, lunglai, tidak bertenaga. Nah, ini kalau tidak terawat ya. Begitu juga mungkin dilihat dari bulunya atau rambutnya kotor, kusam, mudah rontok dan sebagainya ya. Kemudian dilihat dari kulitnya. Kulit mungkin banyak terdapat luka atau berpenyakit. Nah, ya. Nah, ada istilahnya kayak koreng. Nah, itu kalau tidak terawat. Kemudian mata berair ataupun juga bisa bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa untuk melihat. Nah, ini kalau hewan-hewan yang tidak terawat. Jadi cirinya itu, ini dari hewan atau yang lain. Nah, itu masih bisa mencari anak-anakku ya. Kemudian pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Jadi melihat kondisi yang seperti itu kita ternyata mengadakan penghijauan itu sangat penting ya. Oleh karena itu kita harus lakukan. Nah, apa yang dimaksud penghijauan? Saya kira anak-anak tahu. Apa itu penghijauan? Yaitu menanami hutan-hutan yang gundul ya, hutan-hutan yang kosong ditanami kembali. Nah, agar di situ bisa tumbuh-tumbuhan sehingga tidak terjadi kekosongan lagi. Kemudian penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dan kerusakan. Nah, ya. Jadi menjaga lingkungannya dan kerusakan dari lingkungan itu. Nah, ya. Misalnya membenahi tanah bekas galian tambang. Nah, kalau sudah namanya ditambang anak-anakku, itu daerahnya yang rusak pasti ya. Nah, oleh karena itu biasanya selesai ditinggal begitu aja tanpa ditata dan sebagainya ya. Itu kalau namanya penambangan. Nah, kemudian dengan adanya itu yang jelas kosong tanahnya. Nah, itu perlu dibenahi, perlu dirawat kembali bagaimana supaya tidak kosong. Perlu adanya penghijauan, ditanami pepohonan kembali biar di situ bisa menyegarkan lingkungan. Nah, lingkungannya bisa tertata kembali ya. Kemudian menanami lahan kosong dengan tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga. Anak-anakku mungkin masih ingat mungkin ya, bahwa tanaman keluarga itu bisa, obat keluarga itu bisa dikatakan apa ya, apotek hidup ya, obat-obatan. Nah, tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah. Nah, ini di halaman rumah atau di kebun ataupun ladang yang biasanya tidak begitu luas. Ya. Nah, yang dikatakan ini tanaman obat apotek hidup. Nah, ya. Nah, manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi kebutuhan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Itu ya. Jadi itu manfaatnya. Jadi untuk memenuhi tanaman obat-obatan sederhana. Jadi kita kalau mungkin perlu menurunkan panas karena panas badan. Nah, sehingga mungkin bisa mencari kunyit atau yang lain ya itu ya.
mencari di situ di lahan, jadi tidak begitu jauh. Contoh tanaman obat keluarga misalnya jahe, kunyit, kencur, lidah buaya, sirih, kumis kucing. Nah, ini semua sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, kesehatan kita. Jadi sebagai itu di dalam keluarga, di lingkungannya itu kebanyakan ada seperti itu ya. Dan di situ ada manfaatnya masing-masing anak-anakku ya. Memiliki manfaat dari setiap itu. Ini salah satu contohnya atau beberapa contoh. Misalnya temulawak. Nah, ini temulawak itu apa sih ya? Memberi manfaat bahwa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, meningkatkan daya tahan. Mengobati sakit kuning. Nah, ini ya. Pegal-pegal, diare, penyakit emah, terus perut kembung, mencegah penggumpalan darah. Nah, itu adalah manfaat dari temulawak. Jadi tinggi sekali ya manfaatnya. Nah, di situ kalau mungkin pergi ke dokter, anak-anak pergi berobat ke dokter, ya mungkin sebetulnya obat-obatannya ada bagian-bagian dari ini yang berbentuk kimia diolah lagi dan sebagainya ya. Tapi ada kalanya orang-orang kampung atau orang-orang yang tahu ini temulawak tidak usah harus dimasak, tidak diolah pakai ini, tidak ya. Mungkin ada cara lain. Dipotong-potong, dijemur agak kering, itu langsung direbus begitu bisa ya. Direbus baru airnya langsung diminum. Jadi langsung ya, hitungannya secara langsung. Kemudian misalnya lagi ada daun sirih. Nah, daun sirih untuk apa? Mengobati batuk, antiseptik, kemudian mimisan dan obat kumur. Nah, mimisan ya, biasanya kalau ada orang mimisan itu ambil daunnya sirih ya. Nah, baru digulung. Nah, di situ ada zat yang ada di dalam daun sirih itu langsung dimasukkan dalam hidungnya itu ya, sirihnya itu ya. Gulung biar tidak jatuh, sebesar itu dimasukkan ke hidung. Nah, masukkan tuk. Nah, di sini bahwa ada zat yang tadi itu bisa membuat apa ini saraf hidung kita itu bisa menjadi mengering sehingga darahnya akhirnya berhenti, tidak keluar lagi gitu ya. Kemudian untuk kumur. Nah, kumur juga menghilangkan bau mulut sebetulnya ya itu ya. Jadi itu manfaat daun sirih. Kemudian ada juga daun seledri. Nah, seledri itu manfaatnya adalah untuk menurunkan tekanan darah. Misalnya yang terlalu tinggi tekan darahnya, maka pakai ini bisa turun, berkurang ya. Kemudian jeruk nipis. Nah, ini manfaatnya apa sih? Nah, mengatasi suara serak, batuk, bau badan, terus menambah nafsu makan, untuk penyakit flu, untuk demam lah, ini obat-obatannya ya. Bisa digitukan ya. Dia bisa secara langsung, tidak harus selalu medis gitu ya. Selalu pilek atau flu beli di toko obat. Nah, gitu ya. Yang bisa pakai ini saya kira juga gak bermasalah. Terus kemudian ada kunyit. Nah, kunyit itu apa manfaatnya? Kunyit itu
sebagai ramuan jamu. Nah, jamu-jamuan warnanya kuning, bisa menurunkan kolesterol kalau sering minum itu ya. Terus mencegah kanker, menghilangkan gatal. Nah, ini kunyit, padahal cuma kunyit. Nah, di situ ada banyak hal manfaat dari bahan-bahan atau bahan-bahan obat. Nah, obat-obatan sederhana yang diambil secara langsung biasanya yang ditanam di sekitar lahan rumah itu ya. Walaupun tidak banyak tapi memberi manfaat yang banyak bagi kita. Oleh karena itu perlu dilestarikan, perlu dijaga, perlu kita itu peduli terhadap kelangsungan itu ya. Jadi itu anak-anak kelas 4 khususnya materi pembelajarannya tentang ini, kepedulian kita terhadap sumber daya alam yang ada ya. Terus berikutnya, nah ini ada tugas anak-anak ya, diselesaikan sehingga anak-anak bisa memahami, bisa mengerti. Selamat bertugas, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Selamat pagi.